tunggalnya untuk Ebro Armaturen. Nih produknya Ebro Armaturen. Nah, ini aktuator, elektrik, pneumatik, ini valve-nya, ini solenoidnya, ini butterfly manualnya yang BTFE. Nah, ini solenoidnya pengatur udara yang untuk masuk ke sini. Nah, ini data teknisnya juga jelas nih. Tuh, data bodinya apa, disknya apa, terus temperaturnya tahan berapa, juga jelas di situ. Ini juga pneumatik, ini gearbox untuk ukuran besar tapi model manual. Tuh. Datanya jelas, artinya apa ya? Nah, emang barang ini cukup nilainya cukup lumayan lah, artinya untuk di dunia industri ini seleksinya cukup banyak dan memang hanya fokus ke butterfly, terus ini ada knife gate. Ya nanti coba kita bahas sedikit mengenai apa sih butterfly valve itu, nanti coba kita bicara sama pemiliknya langsung kira-kira. Nah teman-teman, coba ini kita sore ini coba bahas mengenai butterfly valve Ebro, yang mana bahasa rumah tangganya keran, Pak. Ya kan, cuman ini bahasa untuk industrinya saya kan Pak yang membedakan kan. Bahasa, iya bahasa awamnya keran lah, keran industri di mana aja sih keran kan punya ya, di rumah atau dipakai untuk nyuci piring dan segala macam, kamar mandi juga pakai. Cuman ini khusus untuk yang di industri, makanya sedikit agak berbeda sedikit, tapi secara umum sih kurang lebih sama lah ya. Nah, hari ini kita main ke kantornya Ebro. Ya, salah satu keran industri, valve industri buatan Jerman. Nah, pertanyaannya lagi, jangan berimej dulu mahal. Karena satu hal ya Pak, karena mahal sendiri kan relatif gitu Pak, tergantung dari dilihat dari mana ngitungnya mau berapa lama. Nah, secara fisik 3 inci berapa Pak ini, oh harga ini sekian. Ah ya iya, tapi kan dari mungkin Pak Sani bisa sampaikan lah nilai tambah ya, artinya perbedaannya dibandingkan dengan merek-merek lain. Katakan kasarnya merek Cina lah orang nyebutnya. Jadi kan Cina sendiri bukan terus semuanya jelek juga enggak, semuanya bagus juga enggak. Artinya di mana aja lah sama, saya rasa Indonesia juga sama. Yang bagus banyak, yang jelek juga ada. Artinya kan begitu. Kita coba hari ini mau coba ngobrol yang mana dulu Pak Sani? Mau yang butterfly atau yang penggeraknya yang ini? Yang ini dulu deh, yang butterfly-nya yang ini. Ya, mungkin Ebro ini hanya spesialis hanya di butterfly valve saja. Yang artinya memang spesialis lah, memang nggak produksi yang lain ya Pak Sani. Butterfly saja. Iya, yang mungkin Pak Sani boleh sampaikan kira-kira nih Pak, perbedaan antara satu misal di lapangan ketemu ini kan merek Jerman Pak, ketemu lagi merek non Jerman atau non Cina atau yang murahan lah asal ngomong, perbedaannya di mana sih Pak sebenarnya kalau di lapangan itu Pak, maksud saya itu sih itu poinnya. Oke, kasih Pak Budi. Jadi Ebro ini adalah produk Jerman dan kita tahu bersama mungkin pengalaman kita juga bahwa seperti apa sih teknologi Jerman itu, kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita melihat dari segi lifetime dulu ya. Lifetime, oke, lifetime. Atau langsung saya bercerita pengalaman di pabrik aja. Boleh, itu saya rasa lebih baik Pak, karena kita coba fokusnya kan juga untuk umum gitu loh artinya. Dan pengalaman saya ini memang langsung pengakuan dari engineeringnya, kenapa mereka menggunakan Ebro ya, seperti itu. Nah, jadi ketika mereka melakukan suatu proses, dalam arti proses akhir dalam untuk produk jadi, mereka membutuhkan waktu di situ, membutuhkan waktu mungkin bisa sampai 6 bulan mulai dari awal ya, bisa sampai 6 bulan nanti sampai akan ada jadinya nanti produk jadinya mereka gitu ya. Ya, pembuatan pabriknya gitu ya maksudnya. Nah, ketika mereka menggunakan produk lain yang memang mungkin murah atau merek lain gitu, sementara proses sudah jalan,
jalan dan tidak bisa berhenti. Ya. Gitu. Itu yang sangat dikhawatirkan mereka, jangan sampai rusak. Misalnya saja karetnya robek, tiba-tiba jadi ada kebocoran gitu. Nah, itu yang mereka khawatirkan. Jadi ketika saya harus memakai Ebro, ketika kita harus memakai Ebro itu, kita sudah langsung bisa jamin bahwa dalam waktu sekian ini tidak akan ada kerusakan, karena memang dari segi karetnya ya. Nah, di butterfly itu ya sebenarnya jantungnya itu ya rubber, karet. Karet dulu. Rubber yang ininya lah ya. Iya, rubber yang ini. Nah, ini yang mereka harapkan jangan sampai terjadi kerusakan. Oke. Untuk selanjutnya misalnya pengakuan seorang engineering di salah satu pabrik yang pernah saya kunjungi, mereka tidak mau terlalu repot dengan harus membeli barang yang murah, tapi harus mengganti dalam beberapa bulan saja gitu. Perawatannya. Karena perawatan juga capek kan. Iya. Butuh waktu dan segala macam. Waktu mereka akan habis untuk itu jadinya. Gitu. Iya, apalagi kalau jumlahnya banyak. Iya, apalagi jumlahnya banyak. Nah, gitu. Nah, itu dia kenapa mereka pakai Ebro. 1 tahun misalnya, mereka mengharapkan itu sudah bisa 1 tahun gitu ya. Itu sangat sudah memberikan hasil yang sangat bagus untuk pabrik gitu. Untuk 1 tahun aja, karena itu misalnya itu Pak, biasanya itu di pas saat proses Pak ya, pada saat proses itu palak itu buka tutup terus ya. Dalam 1 hari itu sampai berapa kali ya. Betul. Gitu, kadang-kadang memang butuh itu gitu. Jadi di situ yang perlu ketahanannya yang mereka butuhkan. Jadi dalam proses itu mereka tidak akan ragu lagi Pak. Benar Pak. Ada kerusakan di Ebro itu seperti itu. Bahkan gini, ada juga mengatakan sebenarnya saya butuh 5 bulan aja sudah selesai, sudah produksi saya sudah oke, udah selesai gitu. Kasarannya ngomong rusak pun nggak apa-apa gitu lah ya. Gitu. Jadi di 6 bulannya mereka mungkin sudah akan ganti gitu ya. Pasti gitu. ganti. Sudah ganti. Nah itu. Jadi mungkin palak-palak yang lain itu 3 bulan, 2 bulan ya. Dia pasti ganti baru ya. Ganti baru. Oh ya, saya ingat itu memang kayak ini Bu Gasli. Artinya memang ada beberapa produksi itu memang medianya cukup keras. Jadi saya pernah nemu juga yang memang apa ya istilahnya ya, valve apapun itu saya hanya butuh sekian, bisa tahan sekian waktu, udah bagus lah, walaupun harganya mahal. Nah kemudian mungkin yang dimaksud Pak Sony itu ya kalau produk yang targetnya cuma bisa 6 bulan, tapi produk lain cuma 2 bulan, artinya waktu kerja maintenance kan akan lebih banyak kan. Iya betul Pak. Sedangkan berarti harus tenaga yang harus disiapin kan besar lah, artinya kan kayak gitu yang jadi perhitungan kan ya Pak, karena mengganti 1 barang itu kan bukan hanya buka bawah saya pasang kan nggak bisa begitu juga, menghentikan aliran yang lewat juga kan gitu kan artinya. Iya. Mungkin tambahan juga Pak ya, kalau misalnya Ebro itu ya, ini rubber. Iya. Ini rubber dan ini rubber, ini disknya Pak ya. Iya. Disknya ya. Jadi ini kan ketika buka tutup gesek selalu ya. Betul, ada pasti. gesekan ya, Pasti. ada gesekan gitu ya. Itu dibandingkan merek lain. Mereka itu karetnya ini Lebih keras. keras. Kalau ini elastomer Pak, elastis gitu. Oh elastis ya. Lebih elastis gitu dibandingkan merek lain itu. Dan juga untuk di disknya ini Pak, memang benar-benar halus banget gitu Pak. Oh, jadi, secara finishing. Oh ya, iya, secara finishingnya Pak, secara finishing di ujung sini Pak. Ini betul. gitu. Jadi ya memang ya mungkin jadi, karena ketika buka tutup itu ya memang dia halus banget Pak itu ya. Ya, artinya yang dibilang halus Dijelaskan ya, adalah seperti samping sininya ya. Ya, ininya dihalusin sehingga pas dia geser di samping penembus di sini enggak rusak. Jadi rubbernya itu nggak rusak ya? Iya, betul. Karena dia elastis, dia kan ikutin Ya, di samping dia itu juga ini. karena elastis. Ini nggak ada karet di sini ya, di situ bisa kelihatan juga ya sebenarnya. Nah, itu salah satunya ya, makanya dia sangat mengurangi, maksudnya bahwa gesekan itu tidak sampai memaksa atau merobek karet itu. Iya. Nah, gitu. Jadi dan juga harus dilihat bagaimana presisinya ini, didudukannya si palak ini gitu. Presisinya dia gitu Pak ini. Di saat masang. Iya, di saat masang gitu. Jadi kalau di dalam ini kita lihat ini Pak, dia punya lembah gitu. Jadi
di sini juga ada untuk masuknya dia Pak, dudukannya gitu. Oh, Di karetnya semua lah ya. keliling ini Pak, dan di sini juga gitu. Dia punya leher, Ada penguncinya. ada penguncinya Pak gitu. Jadi nggak lari kemana. Iya, jadi nggak geser lah ya. presisinya bagus banget Pak gitu. Iya. Jadi, Nah itu mungkin yang kenapa sih mahal karena ya karena berbeda. Saya sepintas sih sama ya kan. sepintas sih sama gitu kalau kita lihat seperti Iya. ini. Tapi bagaimana di Di dalamnya Di bagaimana dalamnya. yang nggak kelihatan itu yang mereka mungkin harga murah itu karena gitu. Dia ngumpetin hal itu yang harusnya ada tapi jadi nggak ada kan gitu kan. Ya? Iya, seperti itu. Dan mungkin kalau Mungkin gini Pak, saya pernah ada di katalognya Ebro itu ada yang warna apa ya kayak kuning-kuningan, terus ada yang putih. Nah itu satu. Yang kedua, ini karet saya rasa kan bukan karet biasa Pak, artinya kalau di dunia umum mungkin tetap anggapnya karet lah ya. karet rubber ya. Iya, Karet. tapi kan aslinya bukan karet biasa lah ya, Iya, artinya bukan bukan karet umum biasa. terus plastik atau apa tuh enggak lah artinya. Iya. Kandungan beberapa material yang memang didesainkan khusus untuk industri, Iya. tingkat kekerasan dan segala macamnya lah ya, presentasi pembagiannya itulah ya Pak. Materialnya ya. Terus untuk jenis Pak, artinya seatnya ini kan ada yang rubber atau yang PDM, terus ada yang apa nitril ya, yang kuningnya warna kuning. Gemex. Yang gemek, yang Gemex. gemek, Iya. ya. Abrasif untuk abrasif. Untuk yang khusus yang abrasif. Khusus abrasif. Contohnya Pak? Biasanya itu biasa dipakai di pabrik semen karena ada butiran-butiran Pak. Oh, gitu ada ya. Oh, Butiran. Ada butiran. yang angkut, yang Iya. masuk ke air itulah ya. Iya, gitu Pak. Ada butirannya gitu. Jadi fungsinya khusus lagi ya. Ya menahan butiran itu karena dengan tekanan gitu Pak ya, dia akan ditabrak terus oleh butiran-butiran itu. Nah itu perlu Gemex namanya Pak. Oh, oke. Artinya Poliuretan. oh PU ya itu artinya. PU. Yang artinya dari tingkat kekerasannya Tingkat kekerasannya sama kelincinan ya. Jadi sehingga kalau ditabrak satu misal, memang butiran-butiran debu itu kan kalau memang kecil sih tapi kan Tajam. kasar satu. Iya, kasar. Kedua juga ada tekanan. ada tekanan kan berarti larinya dia lebih cepat. Iya. Nyenggol sedikit kan sobek. Iya. Tapi artinya dengan tipe gimmick ya Pak. Gimmick itu Gemex gitu. gimmick. Kalau Ebro dinamakan Gemex gitu Pak. Nah, Nah kalau Ebro itu ada lebih utamanya itu ada rubber ya. Kita disebut linet rubber. Artinya bahwa seatnya itu karet Pak ya. Karet. Cuman ada beberapa tipe-tipe materialnya, ada Oh, EPDM, ada NBR, ada Viton, nah, ada apa ya namanya lagi? Ya ada Gemex itu. Nah itu masih bagian rubber Pak gitu. Untuk rubber seat karena dia ada rubber dari karet. nah makanya ini yang kadang-kadang banyak yang tidak tahu Pak. Orang nyebutnya rubber aja. Iya. Sedangkan rubber sendiri kan karet bahasa Indonesianya. Iya. Karetnya sendiri kan dibagi lagi artinya beberapa macam karet lah. Artinya kan di situ kan. Iya. Ada rubber, ada NPR, NBR, ada PDM dan lain-lain kan. Iya. Ada nitril, rubber atau nilon lah ya. Ada lagi banyak yang artinya kayak gitulah ya. Ini juga teflon ini juga mestinya enggak, teflon ini sama teflon yang lain pasti kan berbeda ya Pak. Oh ya berbeda Pak, berbeda untuk Komposisi material. komposisi materialnya berbeda, Tentunya. berbeda sangat berbeda Pak gitu. Selain rubber ya itu langsung ke PTFE. teflon Pak ya, teflon dan ini biasa digunakan untuk yang korosi ataupun yang media-media zat kimia Pak gitu ya. Itu Yang artinya memang butterfly itu memang didesainnya untuk air, tapi beberapa hal mesti diperhatikan lagi ya Pak. Artinya satu, tingkat kekotorannya tadi Pak Sony sebutkan ada lumpur, mungkin ada Ya. apa, pasir, terus ini mungkin ada kandungan chemicalnya lagi, tingkat kekerasan. Mungkin artinya makanya ada ininya berbeda-beda ya, dalamannya ini berbeda-beda. Materialnya Ada yang NPR, ada yang PDM dan lain-lain gitu lah ya Pak Sony ya. Iya, seperti itu Pak. Dan ada satu lagi yang memang untuk high performance ya, high temperatur sama high pressure Pak ya. Jadi ada desain baru lagi gitu lah ya. ada Pak itu. Ya itu seatnya itu Inconel 625 Pak ya. Inconel 625. Pernah dengar nggak? Metal to metal disebut. Oh, metal to metal. Metal to metal. Inconel itu kalau nggak salah masuk apa namanya ya,
Dan itu biasanya untuk high temperatur sama high pressure dan Iya. untuk steam ya Pak. Biasanya dan- digunakan di steam. Uap, Nah, gitu. uap panas lah. Iya, panas dan pressure tinggi gitu Pak. Harganya pasti cukup lumayan. Oh, sangat-sangat mahal. Tapi ini sesuai lah, ini kan Nah, untuk dia industri. kayak Pas misalnya rubber ini Pak ya, ini Hmm. EPDM dia hanya mampu di 120 derajat Celcius maksimum masih temperaturnya. Kalau Teflon itu bisa di 200 derajat Celcius maksimum temperaturnya. Itu yang tadi saya bilang Inconel itu metal to metal itu 600 derajat Celcius Pak. masih bisa tahan. Masih bisa kuat ya. Tahan. Ya, artinya kan emas titik lebarnya berapa ya Pak? Ya. Emas. Nah itu Titik mungkin lebarnya itu ya. yang artinya kan Inconel ini kan kekerasannya kan berarti melebihi dari emas gitu loh kalau nggak salah. Untuk produksi khusus kali ya Pak ya. Ya, Ya, seperti Jadi itu. bukan Karena- untuk pabrik biasa kali ya. Iya, mungkin dengan kondisi lah ya, kondisi Kondisi. media, Ya. kondisi media yang lewat itulah ya. Oke, mungkin ini untuk butterfly cukup Pak Sony. Terus ini kan ada Butterfly. ada kotaan hitam ini Pak. Iya. Kotaan hitam terus ada ini kotaan yang kesukaan wanita ya, orange. Orange. Ini beberapa orang gila nih warnanya, ini keren nih, cakep nih warnanya kan. Ini ada orange-nya juga Pak. Nah ya makanya ciri khasnya orange dia. Ciri khasnya orange Pak. Kita. Memang Bukan jeruk ya Pak ya. Orange juice ya. Iya. Bagaimana? Orange juice mah manis Pak. ini juga manis kalau ditukerin kan gitu. Nah gimana Pak Sony dengan hubungan ini Pak? Kalau untuk penggerak ya, tadi kita sudah bicara butterfly. Untuk penggerak dari suatu valve itu atau yang tadi Pak Budi sebut keran air ya Pak ya. Iya. Keran air itu bahwa yang pertama itu yang manual. Oke. Manual. Jadi dalam arti manusia yang langsung melakukan dan harus ke valve-nya langsung untuk melakukan buka tutup valve tersebut gitu. Ini namanya hand lever Pak. Hand lever ya dalam arti kalau ini bukan Ini untuk yang bukannya. kecil itu ya? Iya, jadi nanti ini yang merupakan alat untuk manusia itu melakukan buka tutup valve tersebut. Ya, buka tutup rotari ya Pak ya, 0 Iya. sampai 90 derajat kalau untuk butterfly valve ya. Gitu. Jadi ini hanya manual handle, artinya manusia yang melakukan Pak ini. Dan ada dua jenis manual, ada yang gear Pak ya, ada yang setir. Nah perbedaannya Pak, kapan harus pakai lever, kapan harus pakai gear itu, dan fungsinya itu apa sih Pak? Gitu, gear itu gitu maksudnya. Sebenarnya Pak ya tergantung kepada di pabrik ya mungkin Pak ya untuk user pemakainya di user gitu. Mungkin lebih ke arah kalau tekanan agak lebih Tinggi. Pak ya, lebih tinggi mungkin mereka lebih gampang untuk menggunakan yang gear gitu Pak ya. Oke. Karena ada tekanan sehingga Iya. ininya ketahan gitu lah, sehingga Iya. itu lebih berat Kunci gitu ya. berarti ya. Nah, dia pakai setir gini Pak gitu ya. Oh, Nah, oke. mungkin Jadi lebih ke arah sana gitu Pak. buka tutupnya lebih enteng gitu loh. Iya, lebih enteng gitu Pak. Ya, karena memang kalau itu ukurannya besar dan berat, Iya. operatornya males Pak. Betul. Dan untuk gear ini memang Pak, selain tadi yang saya sebut dari tekanan, kalau udah ukuran besar ya Pak ya, 10 inci sudah harus pakai manual gear ini Pak. Gitu. Kalau mungkin ukuran 2 inch sampai dengan 8 inci masih bisa hand lever. Pakai Tenaga manusia masih oke. masih oke pakai hand lever. Tapi kalau untuk 10 inch sampai ke atas itu Harus menggunakan sudah gear. menggunakan gear. Ya, Setir gitu. mungkin karena ini Mbak ya Selika nih. Karena ini loh. Karena ini kan ada pintu loh ini. Jadi mungkin kalau ada tekanan mungkin akan lebih berat kalau sudah Iya. 10 inci kan lebar sekali Lebar. kan. Sehingga tabrakan airnya media yang lewat ini akan lebih berat makanya. Iya. Tekanannya lebih besar. Ya, di samping itu kan Pak, karena ukuran 10 inci juga sudah lumayan besar dan asnya ini juga besar ya Pak ya. Jadi untuk tenaga lever ini sama tangan nggak akan kuat lagi untuk Tempat 5 melakukan- orang gitu. satu malam gitu lah ya. Ya. Jadi itu dia gear sama lever yang untuk manual Pak ya. Nah, setelah itu masuk kita ke automation ya Pak. Automation. Nah, automation itu Ebro punya namanya pneumatic Pak. Pneumatic actuator. Ini yang double acting. Oke. Ada dua tipe ya Pak, yang double acting sama yang single acting Pak. Gitu. Nah, itu perbedaannya di mana tuh Pak? Nah, kalau yang double acting sebenarnya dia
on off-nya itu aja Pak. Jadi on off ketika ada terjadi suatu kendala di pabrik atau misalnya mati lampu, ya kan. Jadi artinya ketika dia memakai double acting, ini double acting, pakai dia normally close ya Pak ya. Normally pabrik itu menginginkan normally close ya misalnya ya, normally close. Nah, ketika lagi ada proses palap terbuka, open ya Pak ya. Nah, ketika misalnya ada mati lampu atau ada kerusakan, ada trouble ya di pabrik itu, ini akan tetap open. Posisi terakhir tetap Pak, posisi terakhir. Nah gitu, tetap posisi terakhir. Dia lagi open ya akan open terus walaupun misalnya listrik atau ada trouble, dia tetap open. Nah, kenapa orang pakai untuk single ya? Single acting. Kalau untuk single acting, dia pabrik itu biasanya perlu normally close gitu ya, normally close. Nah, ketika sudah sedang buka, dia buka, ada trouble, ada masalah gitu ya Pak. Single acting itu otomatis nutup. Oh, gitu, oke. Jadi artinya kalau yang double acting itu dia buka nutupnya harus butuh angin. Iya, betul Pak. Nah, kalau yang single acting itu dibukanya pakai angin, nutupnya juga pakai angin, tapi kalau nggak ada tenaga, dia otomatis akan kembali lagi. Akan kembali ke Pak. Kembali satu mungkin yang diinginkan posisi harus terbuka ya akan kembali ke terbuka lagi gitulah ya. Iya, seperti itu Pak. Nah, jadi ini fungsinya. Jadi double acting ini tetap membutuhkan tenaga dari air supply kompresor Pak. Ya, udara. Bentar. Nah, yang ini ya. Oke. Lubang ini ya Pak. Ini untuk masuknya lubang udara ini Pak. ya? Iya, lubang udara. Ya, ini ya. Nah, gitu Pak. Kalau double acting berarti satu masuk, satu keluar gitu ya Pak? Ya, betul Pak. Nah, jadi kalau satu bisa keluar, suruh buka, ini yang masuk. Ya. Kalau nutup ini yang masuk gitu. Iya, double acting seperti gitu itu ya. Pak. Double acting. Kalau terus yang ini Pak, ini topi ini Pak. Oh ya. Agak imut-imut juga nih Pak. Ini fungsinya buat apa nih Pak? Jadi kalau yang di atas ini sebenarnya hanya indikator saja Pak. Indikator. Sebelum nanti kita kesini, ini juga namanya indikator ya Pak. Jadi cuman ini indikator kita visual, memang harus melihat langsung Pak ya. Jadi ini sekarang pneumatiknya ini tertutup Pak ya, tertutup. Dalam arti ketika lurus dia dengan pneumatiknya ini Pak, gitu. Orang akan tahu bahwa posisi palap sekarang tertutup Pak gitu. Ketika kita kasih angin nanti untuk membuka, dia akan kesini ngikut gitu Pak. Ngikut artinya kalau palap ini untuk mengetahui status dari palap ini buka atau nutup sih itu melihatnya dari topi yang ini. Iya, ini Pak. Kuning ini menentukannya ini Pak itu. Dia lurus gini. Di posisi di mana sih gitu. Iya, seperti itu Pak. Oke. Topinya. Dan saya tadi ini secara visual langsung ya Pak ya, langsung dilihat oleh mata kita bahwa posisi palap terbuka atau tertutup. Nah ini dia limit switch. Nah ini dia bisa langsung juga secara visual langsung kita lihat, ini ketahuan juga di sini Pak. Ketahuannya karena ini sama ya mesinnya. Iya. Sama. Ya, gitu. Tapi kalau memang ini mau disambungkan ke panel Pak, ke panel. Nah gitu, ini disambungkan ke panel bisa, karena ada di sini elektrikalnya Pak ya, untuk sambung ke panel gitu. Jadi artinya si limit switch ini akan memberikan sinyal atau akan memberitahukan posisi palap itu terbuka atau tertutup, dan itu bisa kita lihat di panel. Dilihat dari panel. Akan memberi masukan lah ya, informasi Pak. Panel. Ini lagi kondisi buka nutup, ini kita nggak usah langsung lihat ke lapangan lagi melihat dari panel udah cukup ya berarti. Iya, lihat dari panel aja sudah cukup gitu Pak. Itu dari limit switch tadi. Nah tadi ini yang automationnya ada yang yang pneumatic Pak ya, pakai angin. Nah Ebro juga punya elektrik Pak ya, jadi pakai penggeraknya pakai elektrik gitu. Nah, tetap on off juga Pak gitu. Ya mungkin kira-kira gitu ya, atau itu untuk apa ya,
memberikan solusi di saat pabrik itu nggak ada jaringan udara atau kompresor kali ya. Kompresor, Jadi, gitu, Pak, ya. jadi dia bisa pakai listrik itulah ya Pak. Yang artinya Mungkin juga Pak, pabrik itu lebih praktis dengan listrik ya, elektrik gitu. Jadi Ya, hanya menyambungkan ke listrik Pan, aja. Sementara kalau untuk automation ini harus ada kompresor, harus tarik selang lagi. Iya, iya, sana betul. kemarinya harus ada kan lagi. nggak bisa angin nggak bisa masuk sendiri, harus narik selang dari jauh. Jauh. Dan itu kan juga kendala juga kan gitu Ya. ya. Kalau elektrik kan begitu udah langsung terpasang elektriknya itu ya di situ juga ada power ya. Iya. Untuk disambungkan. Power listrik biasanya ada di mana-mana, nggak bisa narik di mana-mana. Tapi Iya. kalau kompresor kan nggak. Enggak. Mestinya ada satu di ruangan Iya. mana atau nariknya lah cukup jauh juga itu juga satu masukan juga kan gitu kan. Iya Pak. Mungkin itu ya Pak. Dan nggak apa-apa. Dan ini ada tambahan ya Pak, solenoid valve ya. Ya. Solenoid valve ini sebenarnya Fungsi apa itu, Pak? fungsinya untuk mengatur angin masuk dan keluar dari kompresor Pak gitu. Nah, jadi ini tetap juga disambungkan ke panel Pak ya. Oke. Ini disambungkan juga ke panel. Jadi solenoid itu ada yang 24 volt DC, ada yang 220 volt AC Pak ya. Jadi ketika ini sudah tersambung ke panel, nah, jadi di panel itu nanti akan ada tombol on off gitu atau in out gitu untuk mengeluarkan atau Oh, yang artinya valve ini bisa diatur dari panel gitu lah. Bisa. Dioperasikan atau dari panel. panel. Disuruh dari panel, saya disuruh jarak jauh lah ya. Iya, Bukan seperti nutupnya itu, Pak. gitulah. Itu Iya. kelebihan yang pakai otomatis gitu lah ya Iya, Pak. Pak. Lebih praktis ya. Lebih praktis. Ya, memang kalau urusan banyak atau urusan sistem kalau nggak pakai begini ya repot. Iya. Apalagi hujan-hujan. Iya. Apalagi mata-mata ngantuk lah nggak mungkin. Kadang-kadang namanya orang. Pengoperasiannya itu dalam arti sudah di satu tempat ruangan Satu aja. style ya. Iya. Di panel gitu Pak. Bisa mengendalikan satu pabrik bisa kelar lah artinya kan gitu. Iya. Memang kan itu salah satu solusi sih Pak, artinya di saat ya wajar lah manusiawi lah, apalagi yang lembur malam kan ngantuk dan segala macam, kapan oh iya harus buka, oh iya harus nutup nanti lah tunggu dulu lah masih ngantuk dan segala macam, sedangkan pabrik butuh Betul. harus ditutup kan kayak gitu. Gimana Bang Kasih? Ada ini lagi? Ada pertanyaan lagi? Ditanya. Ya, atau mungkin ada ide yang lain apa? Pertanyaan sih enggak lah ya. Mungkin bisa jadi solusi untuk para customer yang pengen praktis. Ebro juga banyak bisa bantu ya. Ya, bisa. Jadi alat-alatnya juga sangat membantu. Cuman kalau misalkan untuk lebih lanjut kan dengan Pak Sony akan menjelaskan lebih secara detail. Ya, mungkin ini pasti tentunya penjelasannya pasti kurang jelas lah ya, arti kurang detail sekali ya artinya. Mungkin selanjutnya bisa hubungi Pak Sony Iya, langsung betul. atau diskusi lah sambil ngopi lah, saya rasa itu akan lebih jelas, lebih santai karena memang orang ini kan perlunya ngobrol banyak kalau mendesain pabrik itu. Tapi Dan ini juga bisa saya tambahin Pak ya, kenapa menggunakan Ebro, karena kita punya spare karet ini, karet. Jadi karena memang sering buka tutupnya dan juga ada temperaturnya, ada presurnya, ya di sini memang yang sering rusak kalah Oh, oke. gitu. Dan Ebro itu sebentar. Kekuatannya ada itu berarti spare. di rubber ya berarti Iya, ya. kekuatan jantungnya itu di rubber, Rubber. gitu. Nah, jadi kita punya spare untuk ini. Jadi customer itu sangat kita bantu, tidak harus membeli set lagi. Oh, Oh, gitu. bisa. Yang artinya Set lagi. dari pihak Ebro sendiri udah nyiapin spare part-nya lah. Spare part Oke. untuk rubber ini. Ya. Gitu. Nah itu mungkin salah satu nilai tambah Pak, artinya memang mahal iya kan tidak semua Iya. semua keran Pak, artinya yang sudah menyiapin spare part-nya Pak, apalagi yang murah terus nyiapin spare part harganya berapa, yang tentunya pasti nggak ada. Ya, betul Pak. Nah, memang itu sih Pak beberapa kendala, beberapa pertanyaan kan pabrik juga harus menghemat harga, menghemat biaya. Memang saya pernah lihat di satu pabrik itu bekas valve itu banyak sekali. Nah. Sedangkan bodinya masih mulus. Disnya Terus masih disnya mulus. masih mulus juga. Ya. Yang sobek hanya karetnya, tapi harus dibuang. Udah nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa Kan? Nah, itu salah satu mungkin kelebihan yang
sehingga kalau bisa diganti karetnya itu kan murah, artinya kan gitu. Nah ini juga umurnya panjang seperti baru lagi. Ya umurnya panjang, balik lagi ke awal gitu. Nah kembali lagi baru lagi artinya Iya, kayak baru lagi gitu. ya kan, padahal cuma ganti ininya toh ya, Ganti karetnya. kan luarnya toh, Ganti itu karetnya. artinya salah satu nilai tambahnya lah ya. Dan untuk penggantian karetnya juga sangat gampang ya Pak ya, sangat gampang. Di sini ada pen. Ini tinggal dibuka pen di sini. Setelah ini terbuka, ini udah tinggal ditarik. Udah tarik itu aja. Alat ya, dengan alat gitu. Kemudian ini juga ada as di sini. Ini harus kita buka, asnya ditarik. Asnya ditarik, ketika asnya itu sudah ketarik semua, yang ada dua as ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas kita lepas, yang di atas kita lepas, yang di bawah kita lepas. Akhirnya ini udah tinggal disnya tinggal dorong. Tinggal dorong aja lah ya. Iya. Nah, kenapa tadi saya bilang Ebro itu elastomer, sangat elastis gitu ya. Jadi ketika ini kita lepas juga sangat gampang Pak ya. Karet ya, ininya. Karet ininya. Dan Nggak perlu diketok-ketok itu atau nggak perlu lagi, dicongkel-congkel gitu ya. Keras tinggal berarti kita nih. gini congkel dikit oke Pak, dengan obeng gitu ya. Habis kebuka dikit aja udah gampang sekali nariknya gitu. Oh. Dan begitu juga saat kita pasang. Nah, gitu. Oke. Jadi bisa kita tekan, kita masukkan di sini, kita tekan juga masuk di atas bawah gitu. Ini nggak ada karet ya Tom ya? Nggak ada ya. Yang artinya tidak perlu pembelajaran khusus lah ya Pak. Tidak perlu, Pak. Pergantian lah ya. Tidak perlu. Nggak Nanti bisa kita bikin tutorial untuk pergantian palap itu Pak. Gitu. Baik. Ya coba saya tunggu Pak. Nanti Ya. mudah-mudahan bisa membantu ke rekan-rekan semua lah ya. Tentunya kan kita tujuannya seperti ini, kita ngobrol kan tujuan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, untuk memberikan lebih banyak alternatif lah pilihan ke teman-teman semua kan gitu loh. Oke. Tapi yang ini juga asik sih Pak, gampang ini. Biasanya tinggal buka pakai kunci F, bisa. Nah itu yang tupis body Pak. Oh yang Karena dia tupis memang body, tupis emang body ya Pak ya. ada tipe sendiri ya? Tipe sendiri tupis body. Kalau memang teflon itu ya Pak, enggak memang keras ya Pak. Oh ya. hanya khusus model teflon Ya, aja ya? khusus model teflon. Jadi kalau untuk, jadi model teflon juga ada spare kita Pak untuk. Oh gitu. Linernya ini Pak ya, sama Disnya juga ada Pak. spare partnya juga. Ada spare partnya Pak gitu. Jadi karena ini memang keras ya, ini harus kita buka, ini kita lepas gitu, baru masuk lagi Pak gitu. Sedangkan nilai kalau kita bicara mengenai harga ya Pak, ini kan tentunya harga besi, katakan kita bicara besi lah ya, ini pastinya bukan besi biasa lah, ada karakteristiknya sendiri. Ya, besi as ini kan stainless, Ya. ini kan cuma karet yang diganti. Iya. Artinya karet ini berarti kan murah. Murah Pak, murah gitu. Artinya Sangat menguntungkan Pak pakai Ebro. ya makanya. Tadi Pak lebih hemat biaya banget. Ya, Iya, makanya kalau kita bicara jangka panjang loh ya. Iya, betul. Berarti harganya lebih murah. Iya, Ya kan kita bicara 3 kali jangka ganti panjang. full. Ini cuma diganti karetnya. Spare partnya aja. Iya. Kelar. Lifetime-nya juga lebih jauh lebih panjang. Ya, Betul. itu yang mungkin banyak orang yang nggak tahu Pak, yang ini perlu kita coba. Itu nilai tambah lah yang Nilai harus kita tambah. sampaikan. Jangan dilihat oh harga mahal, harga murah. Oh nggak bisa begitu. Kita bicaranya murah Tapi dari berkualitas. mana dulu, Ya, parameternya, lihatnya dari mana. Mbak Kasri kan cewek tentunya kan yang dipikirin duit. Ya nggak bisa 500.000 bisa banyak, bisa sedikit kan kono itu Pak. Nggak bisa tergantung dari kondisinya, ngelihatnya dari mana kan gitu kan. Iya betul. Dari sisi mana kita melihat kan nilai itu kan gitu loh. Nah di samping valve juga Pak, Pneumatic ini juga punya spare Pak ya. Jadi dia punya spare. Spare Maksudnya? partnya, spare kitnya Pak. Jadi di Oh. dalam ini ada o-ring, baik itu yang terbuat dari metal maupun itu dari karet-karet Pak ya. Oh, oke. Karet-karet di dalam ini ada, dan yang karet itu yang sangat sering rusak Pak ya. Oh. Sangat sering rusak, dan Ebro juga punya spare kit Nah, untuk itu dia Penggantinya ya. Iya. salah satu kelebihan Iya. lagi, bukan hanya di valve-nya juga di pneumatiknya juga ada spare-nya. Ada spare kitnya Pak gitu. Jadi nggak usah ganti satu ini ya Pak ya. Nggak harus ganti semua lagi kalau. Nah, apalagi Mbak, Jadi o-ring kan cuman karet gelang kan, karet dasar gelang kecil. kecil aja. Harganya pastinya kan hanya rupiahan Betul, kan, iya. bukan artinya enggak terus 10 paling jadi di bawah 10.000 lah ya Pak, kasaran nih ngomong. Betul.
harus ganti full body. Harganya kan selangit ini tentunya. Dibanding ini kan artinya dibanding valve-nya kan lebih mahal. Ini kalau nggak salah nih, seingat saya nih. Cuman karetnya tok yang sobek satu kan nggak bisa fungsi. Iya, betul. Karena angin yang ini kan angin bocor, pasti bocor. akan bocor Pak gitu ya. Termasuk ini salah satunya Pak gitu ya. Nah, di sini sering bocor ya karena sudah sering pakai. Udah Nah lama itu ya pakai. kadang-kadang orang nggak tahu. Iya. Main ganti aja, sedangkan nilainya kan mahal. Ketika Ebro dia pakai, ketika ini aja yang rusak ini kita punya. Kita ganti gitu. oh ya spare part atasnya ya. Dan termasuk di dalam ini ada Kerusakan oring-oring atau Pak. apa. gitu, ya. Memang kan Nanti juga ini kita bikin penjelasan video khusus lagi nanti Pak. boleh terima kasih sebelumnya Pak Hasan nih. Pemasangan. Saya tunggu kan gitu kan. Itu ya tutorialnya yang paling Iya. penting. Ya karena ini salah satu nilai tambah Pak yang ditunggu sama teman-teman kan itu. Iya. Gitu loh. Karena ya memang sih orang image-nya Jerman mahal. Iya, benar. Enggak bohong, Pak. Tapi dengan penjelasan Pak Sony tadi ternyata ada spare part-nya yang ada segala macam yang saya belum pernah nemu juga itu yang kalau non Jerman artinya Iya. mungkin Cina atau yang apalah itu banyak orang sebutnya yang KW atau apalah. Tapi saya memang belum pernah nemu sih Pak, artinya memang dari sekian lama beberapa merek katanya ada, tapi begitu minta nggak pernah ada. Katanya dari pabrik dan segala macam dan segala macam berapa lama, ujung-ujungnya lupa, konsumen marah. Nah ternyata kan Ebro sudah ada, artinya nggak usah nunggu inden, artinya memang di Sunter udah ada. Sudah ada. Artinya nggak perlu inden lah. Saat itu juga malam robek karena deket udah ambil lah pasang Diantar bisa bisa. Ya, artinya itu yang mungkin perlu kita perjelas juga, nilai tambah itu yang perlu di garis bawahi lah ya. Mahal ya, tapi ini hitungannya kan gitu kan. Harus berubah cara pandang setelah dijelasin kan. Nah apalagi kan kita pasaran ekonomi kan harus teliti Pak sekarang, ngitungnya jangan jangka pendek, jangka panjangnya. Pendek rugi pasti ya, tapi kan persaingan ekonomi sekarang udah berat. Kalau kita nggak kreatif habis. Iya. Gitu. Kita memang yang kita perlu garis bawahi itu sih. Mungkin gitu Pak Sandi ya. Baik, yang mungkin nanti kita tunggu dari video dari Pak Sony juga. Mungkin ya berharapannya ada mungkin 2 sekaligus kali Pak ya. Bisa sekalian Video nanti. pengganti kit ini Kit kan ya. orang kan Kit. murah. Yang pasti saya jamin nggak lebih dari 10.000, kurang pasti. Satu biji kan nggak mungkin lebih dari 10.000 Pak. Betul Pak. Nah sedangkan ini kan nilainya jutaan. Jutaan. Bisa dapat motor Mas, ininya toh harganya sekitar berapa Mas untuk ukuran 10 inci? 10 Nah ini kebetulan ada salesnya nih. Yuk, sini. Kira-kira, ayo Mas, kira-kira Mas, ini harganya ini nyatok loh ya? Kalau itu harus Enggak, kira-kira untuk butterfly 10 inci, kira-kira boleh Kak salah? Kalau 10 inci ya pakai pneumatic apa lagi lengkap di midseatnya itu ya bisa di angka 10 juta ya Pak, ke atas ya. Kalau Nah. 10 inci ya. Makanya 10 inci aja di atas 10 juta ini nyatok kasaran ngomong. Iya. Tapi kan enaknya harusnya seperempatnya kan ada. Seperempatnya ada Pak. Gitu. Dan nilainya cuma puluhan ribu kasarannya ngomong. Dan itu kan ada di sampean kan gitu loh. Itu ya salah satu hal nilai. Memang ini mahal sih. Apapun mereknya, Mahal. setahu saya ini mahal. Tapi kan seperempatnya mereka ada nggak? Itu yang jadi pertanyaan kan gitu. Kalau Ebro kan ada. Bro ada. Nah mereka lain pernah nemu nggak? Pengalaman saya Pak di Kayak gitu-gitu loh maksud di saya. pabrik ya, dan ketemu pabrik memang saya sangat tahu mereka tidak punya Spare part. Tidak punya merek-merek lainnya. Banyakan merek lain itu tidak punya. Nah, iya. Berarti mesti ganti satu utuh ya Pak ya kalau Ganti rusak utuh. ya. Nah itu yang cukup memberatkan seorang pengusaha kan itu Pak, yang Ya. artinya para bos-bos itu pada pusing kepala ya gara-gara itu kan rusak cuman karetnya harga 10.000. Iya. Tapi karena nggak ada, karena ukurannya bentuknya berbeda sedikit, Ya. kan karet kan nggak salah kan ada yang gepeng, ada yang bulat full, Ya, seperti itu. terus ada yang miring kayak gitu-gitu kan, Miring. yang artinya kalau itu nggak ada gimana mau bikin? Padahal kan harganya pun hanya puluhan ribu aja. Ya itu bukan yang perlu kita ini. Saya rasa itu mungkin.